Ya pemirsa, seni wayang adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Pentas wayang kulit memiliki filosofi yang sangat baik untuk nilai-nilai kehidupan. Sampah plastik menduduki peringkat kedua setelah sampah sisa makanan. Di mana difabel mereka hanya ada sebagai pertanggungjawaban negara atas checklist fasilitas, bukan benar-benar bisa diakses. Samijan, bisa ada yang nyebut Ki Samijan karena kami sudah kaki-kaki ya sudah tua, jadi Ki Samijan gitu. Kami tinggal di Dusun Kuon ya, Kelurahan Pacarjo, Kapanewon Semanu, Gunung Kidul, daerahnya Gunung Kidul di sini ya. Saya pakai belajar membuat wayang kayu itu, ini ya. Pakai datang ke tempat orang pembuatnya pakai 2 kali. Tahun 2018 itu saya lolos kota juara 1 lingkungan perintis, lingkungan baru perintis Mas. Saya pensil ini tadi kalau sudah roboh semua ya ini. Alis, batuk, neng khusus plastik loh ya. Sebelumnya memang dari kardus, dari apa, dari daun keluih popote ngombo-ngombo, daun dianyam, dari opah singkong, dari daun belarak gitu ya, dibuat wayang dianyam. Saya pegiat di Wayang Limbah Ki Samijan, dan sejak tahun 2020 Wayang Limbah Ki Samijan mengkreasikan wayang-wayang kontemporer dengan tema-tema yang menyentuh persoalan sosial, persoalan budaya, lingkungan hidup begitu, seperti disabilitas, kemudian isu gender dan isu ekologi. Di Wayang Limbah Ki Samijan mempunyai program bulanan, yaitu pentas dongeng wayang bocah difabel untuk anak-anak di sekitar Gardu Action. Jadi wayang itu sebenarnya bukan bendanya, Mas, tapi ceritanya. Mau pentas bikin wayang baru ini. Kalau yang punya aku telalah Jadi wayang kulit yang aslinya itu iya, wayang. karena biasanya kalau aku pentas kan ini kan ceritanya kan belum ada. Kadang ya lenggawi cerita agak wingi sore, Mas. Wayang limbah memang kami pilih bukan karena bahan bakunya yang lebih murah dan lebih mudah diperoleh ya, karena kita memanfaatkan barang-barang bekas pakai seperti kardus, kemudian plastik bekas, apapun gitu ya.
Ini salah satu wayang disabilitas. Ini disabilitas netra atau tunanetra. Wayang ini nanti akan dipentaskan di Gardu Action Parangkusumo bersama dengan teman-teman Gardu Action dan Nyala Litera. Nyala Litera itu komunitas yang berfokus pada literasi, dan kita itu menerapkan taman baca dan kegiatan-kegiatan kreatif di dalamnya. Tujuannya itu sebenarnya untuk berfokusnya pada literasi, dan targetnya itu sebenarnya ya untuk semua orang, tapi karena di sini itu yang antusias lebih ke anak-anaknya, makanya kita selama ini ya masih fokus di anak-anaknya. Karena ada tanggung jawab lingkungan hidup dalam wayang limbah Kisanggijan khususnya, sehingga bagaimana kebudayaan seni itu tak hanya terkait tapi juga mengambil peran tanggung jawab lingkungan hidup. Yang kami lakukan adalah kami mementaskan wayang itu sebagai dalang dan juga penyusun naskah dari pentas yang akan kami gelar. Dan biasanya sebelum kami menyusun naskah, kami mengadakan riset dulu, baca-baca jurnal, kemudian buku, begitu ya, dan terkadang wawancara. Saya jam piro? Wis jam 8. Ayo maket nang Gardu Action. Yo! Anak-anak khususnya di sini yang kami suguhi cerita itu menjadi lebih terliterasi terhadap keragaman dan bisa menerima perbedaan. Yang pertama menghibur anak-anak yang jelas. Jadi bagaimana anak-anak menjadi gembira, senang, dan memperoleh pengetahuan baru. Wayang limbah yang memang dia wayang kontemporer seperti wayang disabilitas ini, isu-isu yang ditampilkan ya kehidupan manusia sehari-hari. Itu misalkan seperti teman-teman penyandang disabilitas, kemudian teman-teman dengan gender yang terpinggirkan, begitu ya. Kemudian kondisi lingkungan hidup. Bukan Mas Kus, rusuh itu maksudnya bahaya tuh Mas. Ya memang kalau untuk wayang ataupun dongeng, apalagi kisah untuk anak memang harus dikreasi sedemikian rupa, harus ramah anak. Ramah anak itu tentunya mampu menyuguhkan satu cerita yang dia tidak menggurui, kemudian tidak menyudutkan, mendiskriminasi apalagi, kemudian juga tidak ada ungkapan, kata-kata, perilaku yang kemudian tidak baik untuk tumbuh kembang anak, misalkan makian, ujaran kebencian, perilaku kekerasan, itu memang tidak boleh ada dalam dongeng. Kerumitan-kerumitan itu
relatif bisa diatasi, tetapi yang paling sulit adalah bagaimana membuat si pencerita itu tidak terjebak pada eksploitasi, terjebak pada eksotisasi. Eksotisasi itu menganggap disabilitas itu hal yang unik sehingga harus selalu diperhatikan karena keunikannya, tapi tidak diperhatikan kebutuhannya. Nah, kadang kehati-hatian itu yang menjadi tantangannya. Kalau untuk misalkan bagaimana menceritakan kehidupan disabilitas, kita bisa tanya langsung kepada teman-teman disabilitas. Dan harapan kami ke depan tidak ada lagi perbedaan antara disabilitas dan non-disabilitas. Karena disabilitas itu hanya keragaman, sebagai bentuk keragaman fisik, keragaman kemampuan sensorik ataupun mental, situasi mental. Dan kalau untuk pemerintah itu pelayanan terhadap warga negara, ya disabilitas juga perlu diperhatikan. Mereka mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang khusus yang berbeda. Dan untuk teman-teman yang bergerak di bidang misalkan kayak ekonomi begitu, kami berharap juga dari pentas-pentas kami itu jika ditonton gitu ya, itu juga menumbuhkan empati sehingga teman-teman disabilitas memperoleh kesempatan yang sama, bahkan mungkin perlakuan afirmasi bagi mereka dalam bidang ekonomi gitu.